Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. In this YouTube channel, you're gonna see more information about cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Di video update kali ini kita akan bahas untuk kondisi Cardano, dimana kita akan lihat dari technical analysisnya untuk time frame daily dan juga hourly-nya. So kita akan bahas untuk mid term dan juga short term. But before kita masuk ke dalam kontennya, saya pengen remind sekali lagi bahwa video ini saya bikin sekitar 40 menit before FOMC press conference. Jadi anything can possibly change in a very quick timing, karena mengingat FOMC itu news event, kita belum tahu pasti apa yang akan diomongin, but kemarin kita udah sempat bahas sedikit ya di pre-analysisnya. Jadi kalau teman-teman mau, kalian bisa mampir juga ke video Bitcoin yang terakhir saya. Dan before kita lanjut, teman-teman, saya pengen sedikit kasih pengumuman sekali lagi, karena kita udah mendekati atau menjelang akhir bulan ya. Untuk advance group itu registrasinya mungkin akan kita tutup sesaat lagi. Jadi buat teman-teman yang masih pengen registrasi, make sure kalian bisa register hanya melalui link yang ada di deskripsi. Jadi agak berhati-hati teman-teman, terutama buat yang di Telegram ya, karena udah banyak banget nih orang yang sekarang berusaha nge-scam dan itu menggunakan nama saya ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, bener-bener hati-hati. Kalau misalkan teman-teman nanya kayak kok Kevin asli atau enggak sih gitu, nanti saya biasanya kasih update-nya pakai voice note saja lah ya. Jadi teman-teman tahu ini asli atau real atau fake gitu ya. Alright, so yuk kita masuk ke dalam pembahasan untuk Cardano. So kita akan buka dari time frame daily terlebih dahulu. Untuk Cardano sebenarnya kalau kita lihat teman-teman, ini tuh kita benar-benar berada di very important key supportnya dia ya. Cardano ini sebelumnya itu di kisaran pergerakan dari Maret sampai kisaran bulan Juli itu tuh kita udah testing terhadap level ini itu berkali-kali. Dan kalau kalian perhatikan dengan seksama, kita selalu ketahan itu precisely di kisaran angka $1 lebih kurangnya. Nah kalau misalkan saat ini kita perhatikan teman-teman, kita itu sempet banget tuh beberapa hari lalu ya, atau sekitar 22 Januari dan juga pergerakan di 24 Januari itu kita testing sampai di bawah $1. Dan ini sebenarnya adalah momen-momen, menurut saya momen-momen cukup kritikal, cukup krusial bagi si Cardano. Karena kalau misalkan dia break dari $1, maka next potential target yang paling possible tercapai itu adalah $0.72, dan itu berarti merupakan Fibonacci eksternal ya dari Fibo 1618 based on pullback-nya dia yang terakhir gitu. Kalau teman-teman perhatikan, menjadi masuk akal kalau misalkan Cardano itu kembali terkoreksi dan bahkan testing ke level tersebut. Karena kalau kalian perhatikan dengan seksama, pertama teman-teman, kita udah lihat clearly kita bergerak di dalam sebuah descending channel, dan ini udah kita bahas dari beberapa video yang lalu, dimana waktu itu sempat kita lihat si Cardano itu sempat kepantul rebound signifikan. But saya remind teman-teman, before kita break dari dia punya market struktur yang ini, Cardano itu masih memiliki potensi yang lebih tinggi untuk kembali terpressure. Dan overall kita sama-sama lihat atas descending channel ini Cardano benar-benar bereaksi ya, dan kita ngelihat saat ini kondisinya dia itu testing sampai lowest-nya itu di kisaran Fibo 1272 area $0.92. But still teman-teman, untuk so far kalau kita lihat dengan kondisi sekarang sih kita masih cukup baik ya, bisa maintain di atas key supportnya. Cuma saya nggak tahu seberapa lama dan seberapa strong dia kuat memaintain level ini. Karena in the end kalau teman-teman perhatikan, untuk MACD sendiri situasi kita itu sudah berada di dalam teritori negatifnya dan lebih ke arah bearish tentunya. Walaupun sebelumnya kita sempat melihat ada sempat terbentuk yang namanya bullish divergence pada si MACD-nya teman-teman ya. Kalau kalian lihat ini situasi kita itu creating yang namanya higher low untuk pergerakannya, namun untuk si pergerakan price actionnya itu menunjukkan adanya lower low teman-teman. So ini basically kita bisa consider sebagai potential bullish divergence. Nah syarat untuk hal ini bisa terrealisasi atau bisa kita katakan Cardano terrebound dan mungkin maintain level $1 dengan sangat baik adalah dengan Cardano minimal dia harus menunjukkan ke kita untuk break ya dari dia punya struktur saat ini gitu, dan itu ada di time frame hourly. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di time frame hourly. But kalau untuk time frame daily, yang kita expect adalah at least MACD-nya itu harus bull cross terlebih dahulu dan dia harus membentuk histobar yang berwarna hijau. Baru kita bisa melihat si Cardano memiliki potensi untuk bullish kembali.
well at least sampai dia testing ke potential level bagian atas dari si trend line-nya ini teman-teman, dan harusnya berarti itu sampai hanya di kisaran 1,4 dolar ya. Kita belum ngelihat Cardano ini ready untuk benar-benar kembali bullish secara overall. Dan sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan lagi teman-teman, pada time frame hourly ini saya juga merasa bahwa ada kemungkinan kita bisa membentuk satu skenario yang dikenal dengan istilah broadening wedge pattern, dan ini artinya kita membentuk broadening ini pada bagian bottom daripada si Cardano. Dan kalau misalkan broadening bottom pattern sebenarnya itu lebih cenderung ke arah reversal, terutama untuk bullish ya, karena simpelnya gini teman-teman, kita ngelihat posisi market itu datang dari penurunan yang sangat signifikan, tapi syaratnya untuk dia bisa kembali bullish adalah dia break dari dia punya resistance line-nya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah contoh senarionya, kalau misalkan broadening top itu kecenderungannya reversal untuk penurunan, sementara untuk broadening bottom sebetulnya cenderungnya itu lebih ke arah reversal. Tapi in the end ada juga skenario yang menyatakan bahwa broadening wedge pattern ini adalah bilateral pattern, so it depends on kemana dia breakoutnya teman-teman. Kalau misalkan dia breakoutnya ke arah atas, otomatis potensi untuk dia reboundnya harusnya lebih signifikan ya. Cuma kalau secara yang paling teorinya sendiri ya sebenarnya menunjukkan adanya potensi reversal gitu ya. Kenapa sih bisa dikatakan reversal? Karena sebenarnya gini teman-teman harus pahami logiknya. Kita lihat pressure sellers ya, tapi at the same time kita ngelihat rebound yang dihasilkan oleh si buyersnya itu mampu rebound sangat masif dan sangat signifikan. Bahkan dia bisa create yang namanya potential higher high, even though sellers masih in control dan masih bisa membawa marketnya itu bahkan create potential lower low. Tapi still kita harus menyadari juga kenapa bisa buyersnya itu nge-spike, karena artinya di level tersebut itu terdapat demand atau permintaan. So kalau sampai yang terjadi demikian berikutnya adalah break atau rebound sangat signifikan sampai ke bagian atas dari si sorry teman-teman, ini saya munculkan dulu ya biar saya bisa kasih lihat ke teman-teman ya, sampai ke potential paling tingginya itu berarti untuk bagian atas dari broadening wedge-nya, kalian harus realize berarti kita juga break dari si descending channel-nya teman-teman. Dan kalau misalkan break dari descending channel, so kita expect dia untuk testing dan membentuk semacam higher low before kita benar-benar rebound signifikan. So I guess itu adalah skenario positif untuk jangka panjangnya, but tetap teman-teman perhatikan dengan catatan kita tidak break dari dia punya broadening bottom-nya teman-teman. Alright, so itu untuk time frame daily-nya. Nah ini terus terang saya baru spotted ya, nanti saya akan update juga untuk advance group teman-teman. Alright, so untuk time frame hourly-nya sendiri, kita bisa gunakan informasi dari pullback terakhirnya dia, dan ini yang kita dapati juga pada time frame daily ya, dimana kita ngelihat dia so far ketahan di Fibo 1272 dan itu area 0,9 dolar lebih kurangnya lah teman-teman. Nah cuman yang kita perlu perhatikan adalah pressure sellers yang masuk itu finally stop teman-teman. Sementara ini kita ngelihat si Cardano udah mulai stop, sudah mulai berhenti memberikan pressure sellersnya, dan kita sudah mulai melihat adanya potensi transition, which means sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dia rebound in the end, itu tetap aja teman-teman ada potensi kembali kita melihat yang namanya potential lower high gitu ya, yang artinya mungkin teman-teman by the time kita ngelihat dia rebound, kita bisa gunakan informasi Fibonacci retracement untuk mengetahui kira-kira nih level-level mana yang akan divisit oleh si Cardano sendiri. Dan biasanya sih at least 50% koreksi itu adalah koreksi yang cukup wajar dan berpotensi terjadi atas suatu market yang bergerak dalam trending. Kalau misalnya trennya kuat, biasanya nggak sampai Fibo 50, dia cuma sampai Fibo 38,2 aja udah akan kepantul kembali teman-teman. Nah untuk pergerakannya, kenapa kita yakini ada potensi kita bisa lihat dia reversal terlebih dahulu atau berpotensi rebound dulu? Karena sebenarnya pada time frame 4 jamnya itu kita melihat terbentuk yang namanya si bullish divergence ya untuk RSI-nya, dan saat ini kita ngelihat dari segi dia punya pergerakan RSI itu sempat udah naik di atas 50 indeksnya. Kadang-kadang kalau misalkan hal itu terjadi berarti memang kecenderungannya akan lebih ke arah bullish untuk pergerakannya, dan ini berarti untuk jangka pendek atau time frame hourly-nya, which means ya mungkin kita bisa antisipasi potensi untuk testing ke bagian atas. Kalau misalnya kita lihat lagi teman-teman,
pada pergerakan saat ini. Sebenarnya kita lihat cukup dengan berpatokan dengan dia punya potensi resistance terkuatnya saja, dan ini berarti di kisaran area lebih kurang 1,15 dolar. Karena kalau misalnya kita ngelihat nih, sebelumnya itu sempat terbentuk potensi yang namanya symmetrical triangle pattern, teman-teman. Dan kita juga tadi mendapati adanya potensi symmetrical triangle pattern bahkan pada time frame yang lebih kecil ya. Lebih kurangnya kalau kalian perhatikan, ini kita ada terbentuk symmetrical triangle dan sudah berhasil breakout dari sana. Artinya memang secara jangka pendek kita mungkin akan mendapatkan sedikit bullish momentum, dan kita bisa lihat teman-teman, as long Cardano masih coba maintain di atas exponential moving average, harusnya kita masih akan melihat dia berusaha untuk create harga yang lebih tinggi dari kisaran level 1, tadi terakhir highest-nya itu sekitar 1,12 dolar ya. Nah, cuma teman-teman yang perlu diantisipasi adalah FOMC meeting minutes atau FOMC press conference yang akan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam mendatang dari sekarang, which means artinya teman-teman kita tetap harus antisipasi ya. Walaupun dia sekarang situasinya sudah breakout sekalipun, saya tetap akan gunakan informasi ini untuk mencari tahu potensi decline-nya untuk bagian bottom-nya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dia berhasil break dari potential trend line yang terbentuk di sini, kita sama-sama tahu teman-teman ada potensi kita akan testing kembali ke level 0,9 dolar. So untuk pergerakannya kalian boleh antisipasi trend line-nya, dan mudah-mudahan Cardano bisa kembali positif at least untuk testing ke level bagian atas di Fibonacci retracement-nya. Alright, so I guess teman-teman, that's it from my video ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan melalui video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, bisa dapetin informasi, insight, atau apapun yang berkaitan dengan pergerakan Cardano, dan tentunya harapannya adalah lebih ke arah positif. Untuk saya pribadi saat ini, kesimpulan yang bisa saya bagikan adalah saya sendiri belum melakukan akumulasi kembali atas Cardano, but saya masih pegang Cardano teman-teman, karena saya yakini Cardano ini adalah salah satu koin dengan project yang cukup kuat, fundamental yang cukup kuat, dan juga dia punya komunitas juga cukup kuat teman-teman. So I guess adalah satu satu pilihan yang cukup oke untuk dimanfaatkan mid term to long term, terutama buat teman-teman yang aktif trading di spot market. Alright, so I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. If you enjoy this video, make sure you give me your thumbs up, and don't forget to subscribe this channel if you first to this channel. So that's it from me. God bless everyone. Cheers. Bye bye.